Bab 068. Ya begitulah hidup. Untuk meraih sesuatu yang lebih besar, terkadang harus ada yang dikorbankan. Salah satunya kebersamaan dan waktu yang semakin berkurang dengan orang-orang tersayang, balas Pak Damar. Sebagai orang yang lama bergelut di dunia bisnis, ia tentu sangat paham dengan kondisi Davin sekarang. Karena dulu pun ia pernah di posisi yang sama. Davin mengangguk. Menyetujui penuturan sang kakek. Keduanya pun lalu berbincang hangat dan ringan sambil menikmati secangkir teh hingga matahari mulai semakin meninggi. Sudah panas, Kek. Ayo kita masuk. Ajak Davin sambil bersiap mendorong kursi roda. Meski Pak Damar sudah bisa mulai melangkah perlahan, tapi ia masih tetap menggunakan kursi roda untuk berjalan jarak jauh. Kakinya hanya baru kuat berjalan beberapa langkah saja. Sesuai janjinya, siang ini, Davin mengajak Ayu jalan-jalan. Mereka pergi ke mall terbesar di kota itu. Menikmati makan berdua lalu dilanjutkan dengan menonton film bersama. Selama menonton film, tangan keduanya terus saja terpaut dan tak pernah terlepas. Bahkan sesekali, Ayu menyenderkan kepalanya yang terasa pegal di bahu sang suami. 2 jam lebih berada di gedung bioskop, keduanya kembali melanjutkan jalan-jalan. Mengitari sekitar mall sambil berbelanja kebutuhan harian dan camilan. Sepasang suami istri tersebut terlihat sangat bahagia karena bisa mengisi waktu bersama. Senyum mereka tak henti-hentinya tersungging dari bibir keduanya di sela-sela pijakan kakinya mendorong troli yang hampir penuh. Mau beli apa lagi, sayang? Buat di rumah? Tanya Davin sebelum keduanya menuju kasir. Sudah semua kayaknya, Mas, jawab Ayu sambil menatap isi troli yang kini sudah menggunung. Baiklah. Aku bayar dulu kalau gitu. Kamu tunggu di sana, ya. Davin menunjuk kursi tunggu yang ada tak jauh dari area kasir. Ayu mengangguk lalu berjalan ke tempat yang ditunjuk Davin tadi. Duduk di sana sambil memperhatikan banyaknya orang yang berlalu lalang. 5 menit, 10 menit berlalu, tiba-tiba saja Ayu merasa kepalanya mulai pusing dan penglihatannya berkunang-kunang. Setelah menatap ke arah Davin yang baru selesai menghitung seluruh belanjaannya sambil memijit keningnya. Pun ia mencoba mengerjapkan matanya berkali-kali karena penglihatannya semakin kabur. Belum lagi keringat mulai membasahi sebagian anggota badannya. 37. Sudah selesai, sayang, kita mau kemana lagi? Tanya Davin begitu sampai di hadapan Ayu. Namun, Davin langsung mengernyit kala menyadari jika kondisi istrinya itu tak baik-baik saja. Kamu kenapa, sayang? Mukamu pucat loh, pekik Davin panik. Kepalaku tiba-tiba pusing, Mas, jawab Ayu. Ia hampir saja berdiri dari tempat duduknya tapi justru malah terkulai lemas dan tak sadarkan diri. Beruntung Davin buru-buru menahan tubuh istrinya itu hingga tak sampai jatuh ke lantai. Ya Allah, sayang. Kamu kenapa? Davin menepuk pelan pipi sang istri dengan wajah begitu panik. Pun hal itu mengundang rasa penasaran pengunjung lain yang langsung mengerubungi mereka. Ayo kami bantu angkat ke dalam mobil. Tawar orang-orang yang berada di sana. Gak apa-apa. Saya bisa sendiri. Terima kasih, balas Davin sambil membopong badan Ayu. Meski bobot sang istri lumayan berat, tapi Davin mempercepat langkah agar bisa buru-buru sampai di mobil. Ia pun lekas membaringkan badan Ayu lalu membawanya ke klinik terdekat. Aku kenapa, Mas? Saat sampai di klinik, tiba-tiba saja Ayu tersadar meski kepalanya masih terasa berputar. Kamu pingsan, sayang. Sekarang kamu diperiksa dulu ya. Takutnya kenapa-kenapa, timpal Davin dengan perasaan lega karena sang istri sudah sadar. Ayu pun gegas diperiksa oleh seorang dokter yang bertugas.
Sementara Davin menunggu dengan perasaan cemas atas hasil yang akan didapat nanti. Istri Anda tidak apa-apa. Beliau hanya kelelahan. Lain kali, jangan sampai kecapean seperti ini lagi, ya. Karena saat hamil muda seperti ini, kondisi ibu memang biasanya rentan, ungkap sang dokter membuat mata Davin membulat lebar. Hamil. Istri saya hamil, dok. Tanya Davin dengan mata berbinar. Iya, istri Anda sedang hamil, jawab dokter perempuan tersebut nampak sangat yakin. Untuk mengetahui pasti usia kehamilannya, nanti bisa kunjungi dokter spesialis kandungan, lanjut dokter itu memberi saran. Masya Allah, sayang. Kamu hamil. Kamu akan jadi ibu dan aku akan jadi ayah, tutur Davin dengan begitu bahagia. Matanya bahkan sampai berkaca-kaca saking terharu dengan kabar baik yang didengarnya. Pun dengan Ayu sendiri yang langsung berlinang air mata. Baginya, ini kabar terbaik yang pernah ia terima seumur hidupnya hingga ia tak mampu sekedar untuk berkata-kata. 38. Sebenarnya, Ayu disarankan dirawat barang sehari untuk memulihkan kondisinya yang sempat drop karena kecapean, namun, ia menolak dan memilih untuk beristirahat di rumah saja. Dokter pun mengizinkan dengan syarat harus memperbanyak asupan dan benar-benar tidak melakukan pekerjaan apapun dulu. Selama perjalanan pulang dari klinik, Davin yang sedang menyetir terus saja menoleh sambil tersenyum pada istrinya itu. Sesekali ia mengambil tangan Ayu lalu menciumnya lembut. Kentara sekali jika lelaki berusia lebih dari 1/4 abad itu sedang begitu bahagia atas kabar kehamilan sang istri. Sementara Ayu yang masih merasa sedikit lemas dan pusing hanya bisa membalasnya dengan senyuman pula. Kepalanya yang masih terasa berdenyut, ia sandarkan di bantalan jok. Kakek pasti senang sekali dapat kabar ini, sayang, kata Davin antusias. Makasih ya, lanjutnya lagi dengan mata berbinar-binar. Ayu mengangguk pelan. Senyumannya pun sama-sama terus mereka sambil sesekali mengusap perut yang masih rata. Perut yang di dalamnya ada benih yang mulai tumbuh dan lama-kelamaan akan semakin membesar. Tak berselang lama, mobil yang dikendarai Davin itu sampai di halaman rumah. Tunggu, ya, kata Davin sembari buru-buru turun. Ia pun bergegas membukakan pintu mobil untuk Ayu lalu membantu istrinya itu turun dengan begitu hati-hati. Aku gendong, ya. Takutnya kamu masih pusing, tawar Davin cemas. Gak usah, Mas. Akun bisa jalan kok, tolak Ayu tak enak. Ya sudah, ayo. Davin pun akhirnya memapa Ayu menuju rumah. Terus memegangi tangan istrinya itu selama berjalan. Loh, Vin, Ayu kenapa? Pak Damar yang kebetulan sedang berada di ruang depan langsung bertanya keheranan melihat kondisi Ayu yang nampak tak baik-baik saja. Ayu tadi tiba-tiba pingsan, Kek, waktu jalan-jalan, jawab Davin apa adanya. Astagfirullah. Kenapa gak langsung dibawa ke dokter saja? Pak Damar menyahut cemas. Sudah, Kek. Ini juga baru pulang dari klinik, balas Davin. Terus gimana kata dokter? Istrimu sakit apa? Lagi-lagi Pak Damar bertanya. Kentara sekali jika pria sepuh itu begitu mengkhawatirkan kondisi sang menantu. Ayu gak sakit, Kek. Tapi, hamil, jawab Davin dengan senyum merekah. Mendengar hal itu, Pak Damar langsung tercengang. Bahagia, terharu, semuanya bercampur menjadi satu. Matanya yang tak lagi terlalu awas pun langsung berkaca-kaca. Hamil. Ayu beneran hamil, Vin? Tanya Pak Damar untuk memastikan. 39. Iya, Kek. Ayu hamil. Dan kakek sebentar lagi akan jadi kakek buyut, timpal Davin penuh senyuman. Masya Allah, alhamdulillah.
Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Pak Damar langsung mengucap syukur sebanyak-banyaknya. Kamu jaga istrimu baik-baik ya, Vin. Jangan sampai kecapean. Jangan lupa banyak pikiran. Pokoknya dia harus dibuat happy selama kehamilannya. Karena hamil itu berat, pesan Pak Damar. Davin mengangguk antusias. Toh ia pun sudah bertekad akan menjaga Ayu dan calon buah hatinya dengan segenap jiwa. Kalau begitu, Davin ajak Ayu dulu ke kamar ya, Kek. Dia harus istirahat, ujar Davin. Iya. Jangan lupa suapi istrimu. Dia harus banyak makan, titah Pak Damar. Siap, Kek, balas Davin. Ia pun meneruskan langkah memapa Ayu menuju kamar. Membantu membaringkan istrinya itu di tempat tidur dengan hati-hati. Makan sekarang, ya. Biar aku suapi. Katakan kamu mau makan apa? Tanya Davin penuh perhatian. Bentar dulu ya, Mas. Aku mau rebahan dulu, balas Ayu pelan. Davin mengangguk. Ia pun naik ke pembaringan dan duduk di samping istrinya itu. Tangannya mulai memijat pelan kaki sang istri. Ya alap, Mas, jangan. Ayu lekas menarik kakinya. Ia merasa tak enak andai laki-laki yang menjadi suaminya itu meneruskan pijatannya. Loh, memangnya kenapa, sayang? Kakimu pasti pegal kan setelah jalan-jalan cukup lama tadi. Davin kembali meraih kaki Ayu dan meneruskan pijatannya. Enggak, Mas. Beneran? Gak usah, ya. Aku cukup istirahat aja, tolak Ayu tak enak. Gak apa-apa. Memangnya kenapa kalau aku pijitin? Toh kamu istriku. Selama ini, kamu yang sering banget pijatin aku kalau kecapean, sekarang giliran aku yang pijitin kamu. Kita ini suami istri, sayang. Gak perlu sungkan apalagi merasa tak enak. Kan harus saling jaga, kukuh Davin. Kalau sudah seperti itu, Ayu hanya bisa pasrah. Ia mengangguk pelan lalu membiarkan suaminya itu untuk memijit irinya sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang yang begitu besar. Sayang, bagaimana kalau kita bikin syukuran? Sekalian resepsi pernikahan kita. Kan kita belum ngadain resepsi, tawar Davin. Gak perlulah, Mas. Buang-buang biaya. Kalau mau syukuran, mending syukuran kecil-kecilan aja, tolak Ayu. Loh, kenapa? Gak apa-apa dong. Toh resepsi itu kan sekali seumur hidup. Kalau memang mampu kenapa enggak? Lagian aku ingin mengumumkan pada semua orang kalau aku ini sudah menikah dan sebentar lagi akan memiliki anak. Karyawan, partner bisnis, kolega, aku ingin mereka semua tahu statusku. Soalnya tak jarang ada kolega yang menawarkan putri-putri mereka untukku. Ya karena itu tadi, aku disangkanya belum menikah, aku Davin sejujurnya. Pak Davin, saya memiliki putri yang baru saja lulus kuliah S2 di luar negeri. Bagaimana kalau saya jodohkan putri saya dengan Pak Davin? Sepertinya kalian akan sangat serasi. Jadi kerjasama perusahaan kita juga akan semakin 40 erat, tawar salah satu rekan bisnisnya setelah mengikuti meeting kapan hari. Pak Davin, apa Pak Davin belum menikah? Kalau belum, saya ada keponakan perempuan yang pasti cocok dengan Pak Davin. Sama-sama pintar berbisnis, tawar kolega yang lain di waktu yang lain pula. Bukan sekali dua kali penawaran seperti itu didapatkan Davin. Tapi berkali-kali.
Entah dalam bentuk candaan dan juga terang-terangan secara langsung. Tentu saja laki-laki seperti Davin akan menjadi incaran banyak orang yang ingin lebih mengembangkan bisnis mereka. Itulah alasannya Davin ingin menggelar resepsi dan mengumumkan status dirinya pada banyak orang. Ia merasa bosan harus menjawab seorang demi seorang setiap kali bertemu dengan klien baru. Bagaimana, sayang? Apa kamu mau, aku dianggap bujangan mulu sama rekan-rekan aku? Kelakar Davin sambil tersenyum lebar. Ish, itu sih maunya. Ayu mendelik pelan dengan bibir mengerucut. Tak dipungkiri, ada rasa cemburu yang menyelinap dalam hatinya. Lah sadar, status sang suami yang orang kaya raya dengan jabatannya yang tinggi, pasti akan menjadi incaran banyak orang. Bukan hanya para wanita cantik tapi juga orang tuanya yang rata-rata menginginkan menantu kaya. Makanya, kita adakan resepsi, ya. Sekalian kamu juga bisa undang keluargamu biar datang ke sini. Kapan lagi mereka bisa datang kalau gak ada acara kan? Timpal Davin begitu antusias. Ya sudah, gimana baiknya Mas aja? Aku ngikut, jawab Ayu akhirnya. Nah, gitu dong. Kalau kamu sudah setuju, nanti aku tinggal nyari wedding organizer untuk mengatur semuanya, balas Davin antusias. Ayu kembali mengangguk pelan. Meski perlahan, rasa kantuk mulai menyerang matanya. Tentu saja karena ia begitu menikmati pijatan lembut dari sang suami. Pun juga karena rasa lelah yang masih dirasakannya. Pagi ini, Ayu terbangun karena rasa mual yang begitu mendera. Dengan tergesa, ia turun dari tempat tidur lalu berjalan cepat menuju kamar mandi. Di wastafel, ia memuntahkan cairan bening meski tak terlalu banyak karena perutnya yang masih kosong. Sayang, kamu kenapa? Davin yang mendengar suara istrinya muntah-muntah langsung menghampiri. Ia memijit tengkuk sang istri yang sesekali masih terlihat ingin kembali muntah. Perutku mual banget, Mas. Gak tahan, keluh Ayu setelah muntahnya mereda. Kita ke dokter lagi, ya. Biar dikasih vitamin sama obat untuk mengurangi mual, tawar Davin. Gak apa-apa, Mas. Lain kali saja. Pagi ini kan Mas harus kerja, balas Ayu. Sayang, kamu dan calon anak kita lebih penting dari apapun. Ya, kita ke dokter ya. Kukuh Davin. Ayu mengangguk lesu. Setelah pagi menyapa, keduanya pun berangkat menuju dokter spesialis kandungan sesuai saran dokter kemarin. Usia kandungan istri Anda masih begitu muda. Baru memasuki usia 7 minggu. Mual, muntah, pusing, lemas, itu hal yang wajar selama kehamilan. Lama-kelamaan akan mereda dengan sendirinya. Saya akan memberikan 41 resep vitamin. Jangan lupa diminum setiap hari ya. Dibarengi dengan asupan gizi yang baik dan istirahat yang cukup, tutur dokter panjang lebar. Davin mengangguk mengerti. Selama mendengar penjelasan dokter, dia terus saja menggenggam tangan sang istri erat. Setelah menebus resep vitamin, Davin dan Ayu pun lekas pulang dengan perasaan yang semakin bahagia. Apalagi kini kehamilannya semakin diperkuat dengan adanya hasil USG. Makan dulu ya, biar aku suapi, kata Davin begitu sampai di rumah. Aku bisa makan sendiri. Mas cepatan berangkat Gi sudah siang, balas Ayu. Davin menggeleng. Tidak. Aku suapi. Aku harus pastikan kalau kamu makan yang banyak. Ayu mengulum senyum.
Dia pasrah saja waktu suaminya itu mulai menyuapi dirinya. Meski rasa mual mulai kembali menyergap, tapi Ayu mencoba menahannya agar tak sampai muntah lagi. Ini, vitaminnya diminum dulu. Selesai makan, Davin pun memberikan vitamin yang baru dibelinya tadi. Memastikan jika sang istri benar-benar meminumnya. Sudah, ya. Sekarang Mas siap-siap. Biar aku sediakan bajunya. Tita Ayu setelah menegak vitamin tersebut. No. Kamu tetap di tempat tidur. Aku bisa siapkan baju sendiri. Dengan sigap Davin mencegah Ayu yang hendak menuruni ranjang.